Descending to 10,000. I'm having a problem with the phone lines here. Do you copy? Tower, Or this directly. not a problem, CMH. We'll con. X112, descend and maintain 1,000 feet. Do you copy? AX-112. Tower, we've not heard 2, AX112. Yo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya, Sol Zero. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan turut berduka atas apa yang dialami pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga para keluarga korban tetap tabah ya. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film berjudul Aftermath. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata di mana bertabrakannya dua pesawat pada saat mengudara, yaitu pesawat kargo dan pesawat jet Tupolev Tu-154 yang menewaskan 71 orang penumpang. Bagi kalian yang nggak tahu pesawat kargo adalah pesawat pengantar barang. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last Kisah dimulai di mana ada seseorang parubaya bernama Roman. Dia adalah seorang buruh bangunan dan kini dia disuruh atasannya untuk cuti karena bosnya tahu bahwa anaknya Roman akan melahirkan. Bosnya ingin agar Roman lebih banyak menghabiskan waktu ke anaknya. Di rumah, Roman sangat senang karena istri dan putrinya akan pulang ke rumah dan dia ingin menjemput mereka di bandara. Sampailah Roman ke bandara. Namun setelah dia melihat bahwa pesawat yang ditumpangi istrinya dan anaknya delay, Roman pun bertanya ke komisaris pesawat itu. 12? That's right, yeah. I'm sure I didn't write it down wrong. Thank you. Take care, sir. You tell me your name? Tapi Roman disuruh untuk menunggu di tempat tunggu, di mana hanya dia sendiri di situ. I don't want to tell you anything that might not be true. Tiba-tiba muncul perempuan. Perempuan itu memberitahu Roman dengan hati-hati bahwa pesawat yang ditumpangi istri dan anaknya mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, Roman langsung terdiam dan dia terlihat sangat shock. Correct. Families. If you'd rather be alone. Scene berganti ke seorang pasutri yang sedang melakukan enak-enak. Setelah selesai, mereka memeriksa anak mereka. Anak mereka bernama Michael. Ini bernama Jack dan ini istrinya Christina. Setelah mereka mengobrol dan bercanda ala keluarga umumnya, Jack teringat dia harus bekerja sekarang. Ternyata dia adalah seorang pemandu lalu lintas udara. Tapi pada saat dia bekerja, dia tidak fokus karena dia ingin menelpon Gilbert. Tapi telepon di ruangannya putus. Dan karena kecerobohannya, dia membuat dua pesawat bertabrakan. Airbus EF-13 with the phone lines here, and I can't get in touch with Pittsburgh. 6. We're getting a warning from our TCAS. Do you copy? Tower, this is D. Pittsburgh Airport directly. Not a problem, CMH. We'll... X112, Tower, we've not... EF-135, this is Tower C. Copy that. AX-112. AX-112, do you copy? 12. Jack pun diinterogasi. Di situ, Jack diberitahu bahwa terdapat dua pesawat yang bertabrakan di ketinggian yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, Jack langsung menangis dan bertanya, "How many dead? Berapa orang yang mati?"
Agen itu pun menenangkan Jack dan memberitahu bahwa tidak ada yang menuduh Jack. Tapi Jack tidak kuasa menahan kenyataan yang terjadi dan membuat semakin menangis. Setelah selesai diinterogasi, Jack pun pulang ke rumah. Di sisi lain, Roman sedang menonton berita tentang kecelakaan pesawat itu dan dia berencana untuk mengunjungi tempat kejadiannya. Sesampainya di sana, Roman menjadi sukarelawan untuk mengumpulkan barang kecelakaan. Tapi tanpa diduga dia menemukan putrinya yang meninggal. Ternyata kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian pemandu lalu lintas udara udah tersebar dan membuat rumah Jack dipenuhi tulisan pembunuh. Di dalam rumah, Jack mengalami sedikit gangguan kejiwaan sampai dia membuat sarapan untuk anaknya, tapi dia memberikan telur mentah. Sontak istrinya pun marah dan bertengkar dengan Jack. Melihat hal itu sampai membuat anak mereka menangis. Di sisi lain, Roman menjadi penyendiri dan dia bahkan sering tidur di tempat pemakaman istri dan anaknya. Sampai membuat penjaga makam di situ mendapat masalah. Suatu malam, ternyata Roman sedang melihat-lihat laporan berita tentang kecelakaan pesawat yang dia dapatkan dari seorang wartawan yang mengunjunginya. Tiba datang teman Roman dan juga bos di tempat kerjanya dulu. Di situ, mereka pun mengobrol. Setelah selesai, bos itu pun pergi dan hanya menitip pesan untuk jaga diri. Keesokan harinya, Jack pergi ke toko senjata dan dia membeli senjata pistol di situ. Ternyata dia hendak ingin bunuh diri karena tidak kuat dengan apa yang dia alami sekarang. Namun, Jack mengurungkan niatnya dan dia memilih untuk pergi ke kantor bandara. Jack pun bertemu dengan agen yang menginterogasinya dan mereka ingin membantu Jack keluar dari masalah yang dialaminya. Di situ, ternyata Jack ditawarkan untuk mengubah data dirinya. Awalnya dia bingung karena dia memiliki anak dan istri. Tapi agen itu bilang bahwa itu mungkin adalah jalan terbaik untuk Jack dan keluarganya. Untungnya Jack ditawarkan untuk ke psikolog. Tapi saat dia diperiksa, Jack hanya meminta obat penenang karena dia sangat takut untuk bertemu dan berbicara dengan siapapun. Di sisi lain, Roman sedang berdiskusi ke pejabat yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dan Roman ditawari uang yang sangat banyak. Namun, Roman tidak mau dan dia hanya ingin pihak bandara meminta maaf secara langsung kepadanya sambil memperlihatkan foto keluarganya. Malam pun tiba. Jack menjadi penyendiri dan sangat depresi, membuat Jack meminum obat penenang itu sangat banyak hingga membuat dirinya muntah. Di sisi lain, Roman sedang pergi ke gedung proyek Roman bekerja dan di sana dia kelihatan ingin bunuh diri. Satu tahun kemudian, ternyata Roman tidak jadi bunuh diri dan dia mengunjungi pembukaan monumen 1 tahun kecelakaan pesawat yang terjadi. Di sana dia bertemu dengan seseorang yang senasib dengannya, di mana istri dan mertua orang itu meninggal. Di sisi lain, ternyata Jack udah berganti nama menjadi Pat Dilbert dan dia menjadi seorang pemberi informasi. Di sana, Jack ternyata juga udah memulai kehidupan baru sebagai Pat Dilbert. Di sisi lain,
Roman juga mendapat kehidupan baru, namun dia masih belum bisa menerima tentang istri dan anaknya, sehingga saat disinggung dia langsung menghindar. Malamnya, ternyata Roman bertemu dengan wartawan yang mengunjunginya 1 tahun yang lalu, dan dia meminta untuk bertemu seseorang. Pagi pun tiba, ternyata wartawan itu menemui Jack di sebuah restoran. Di situ, Jack ternyata masih belum melupakan tentang kejadian itu. Bahkan, dia masih terbayang apabila di posisi keluarga korban. Malamnya, ternyata wartawan itu bertemu dengan Roman dan memberitahu informasi tentang Jack. And what's his address? Awalnya, wartawan itu menolak untuk memberitahu alamat apartemen Jack. Roman pasti akan menyalahgunakannya. Tapi Roman menjawab bahwa dia hanya ingin memperlihatkan foto keluarganya dan permintaan maaf dari pelaku sebenarnya. Di sisi lain, Jack di rumah tiba-tiba didatangi tamu. Ternyata tamunya adalah anaknya dan istrinya. Ternyata di sini Jack udah baikan dengan istrinya. You're rehearsing his lines the whole way here. I'm Super Jake. Pagi pun tiba. Istrinya Jack terbangun di luar. Namun tiba-tiba bel apartemen mereka nyala. Tapi pada saat Christina membuka pintu, tidak ada seorang pun. Rumah, Roman tertidur dan memimpikan kecelakaan yang menimpa keluarganya. Malamnya, Jack dan keluarganya bermain hingga larut malam. Tapi tiba-tiba bel rumah mereka bunyi dan Jack membukakan pintunya. Ternyata yang mengunjunginya adalah Roman dan dia menunjukkan foto Roman dan keluarganya. Tapi Jack malah mengelak dan mengancam untuk melapor ke polisi. Karena tidak tahan, Roman langsung menusuk Jack. Melihat hal itu, istri Jack bingung dan menangis disusul anaknya yang ke situ juga. Ternyata setelah kejadian itu, Jack dipenjara dan ini udah tahun ke-10 dia di sana. Dan sekarang waktunya Jack untuk bebas. Jack pun pergi mengunjungi makam keluarganya. Di sana dia melihat makam keluarganya yang sudah tak terawat. Tapi tiba-tiba dia dikunjungi oleh seorang pemuda tersesat dan Roman berniat untuk memberitahukan jalannya. Tapi setelah berbincang-bincang, ternyata pemuda itu adalah anak dari Jack, yaitu Michael. Dan dia berniat untuk membalas dendam atas ayahnya. Turn around. Did you know that? I'm sorry. I can do it. But I'm not going. Tapi Michael tidak sanggup menembak Roman dan menyuruh Roman untuk pergi. Dan film pun berakhir.